Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang di kelas daring belajar biologi. Siapkan kopimu dan mari kita belajar lagi. Kalau kamu dengar kata biologi, mungkin kamu langsung terbayang untuk ngapalin istilah-istilah yang ada di dalamnya. Bener nggak? Tapi tahu nggak sih kalau biologi bukan cuma ngapalin teori aja. Soalnya, di pelajaran biologi juga ada hitung-hitungan matematisnya. Salah satunya adalah yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang hukum Mendel 2 yang bisa kita buktikan melalui persilangan dihibrid. Pada bab hereditas ini, metode belajar yang paling tepat adalah dengan berlatih mengerjakan soal. Oke, sebelum kita berlatih mengerjakan soal hukum Mendel 2 yang akan kita buktikan dengan persilangan dihibrid, pastikan kamu sudah menguasai cara membuktikan hukum Mendel 1 melalui persilangan monohibrid. Kamu bisa klik link di kanan atas untuk mempelajari lagi persilangan monohibrid. Tapi kalau kamu sudah bisa menguasai persilangan monohibrid tersebut, langsung aja kita mengerjakan contoh soal hukum Mendel 2. Berikut adalah soal yang harus kamu pecahkan. Seorang siswa bernama Hayat melakukan persilangan tanaman ercis berbiji bulat kuning dengan tanaman ercis berbiji keriput hijau. Ketentuannya adalah sifat bentuk dikendalikan oleh gen B besar untuk sifat biji bulat dan gen B kecil untuk sifat resesifnya, yaitu keriput. Sedangkan sifat warna dikendalikan oleh gen K besar untuk warna kuning, sedangkan gen K kecil adalah untuk warna hijau. Dari soal tersebut, kira-kira gimana hasil persilangan dari F1 jika disilangkan dengan sesamanya? Oke, mari kita mulai. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita tentukan induk atau parentalnya terlebih dahulu. Berdasarkan soal, kita ketahui parentalnya adalah tanaman ercis berbiji bulat warna kuning yang disilangkan dengan biji keriput berwarna hijau. Jika sudah, kita tentukan gamet dari genotip masing-masing induknya. Pertama, biji bulat disimbolkan dengan huruf B besar, lalu warna kuning disimbolkan dengan huruf K besar, sehingga gametnya adalah B besar dan K besar. Sedangkan gamet dari parental keriput hijau disimbolkan dengan huruf kecil karena bersifat resesif, yaitu B kecil dan K kecil. Dari gamet tersebut, kita silangkan dengan membentuk tabel filial dengan cara menggabungkan kedua gamet atau sel kelamin parentalnya. Kita gabungkan sifat yang pertama, yaitu B besar, kemudian B kecil, selanjutnya sifat yang kedua K besar dan K kecil sebagai hasil gabungan dari dua sifat induknya, sehingga hasil akhirnya adalah anakan pertama atau F1-nya memiliki genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil yang membentuk fenotip bulat kuning. Apakah sampai sini bisa kamu pahami? Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan di kolom komentar. Balik lagi ke pertanyaan awal, bagaimana hasil persilangan F1 dengan sesamanya? Langkah yang harus kita lakukan juga sama seperti sebelumnya. Pertama, kita tentukan induk atau parentalnya dari F1 tadi, yaitu bulat kuning dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lalu, kita silangkan dengan sesamanya, yang artinya induk kedua sama persis baik fenotip maupun genotipnya dengan induk pertama. Berikutnya, kita tentukan sel gametnya berdasarkan genotip kedua induknya, yang ini dan yang ini. Cara menentukan gamet untuk persilangan dihibrid yaitu dengan menggabungkan dua sifat berbeda tadi, yaitu bentuk biji yang disimbolkan dengan huruf B dan sifat berupa warna yang disimbolkan dengan huruf K. Yang pertama adalah gabungan B besar dan K besar. Gamet kedua adalah B besar dan K kecil. Berikutnya, B kecil dengan K besar,
dan satu lagi B kecil dan K kecil. Dan untuk gamet dari induk yang kedua, karena genotipnya sama, maka gametnya pun juga sama dengan induk yang pertama. Baik, jika kamu sudah memahami, sekarang kita masuk tahap terakhir, yaitu pembuatan tabel filialnya. Caranya sangat mudah. Kamu hanya perlu memindahkan gamet tadi ke dalam tabel seperti ini. Jika sudah, mari kita silangkan. Pertama, B besar, B besar, K besar, K besar. Hasilnya fenotip bulat kuning. Kedua, B besar, B besar, K besar, K kecil. Fenotipnya tetap sama, yaitu bulat kuning karena terdapat gen dominan B besar dan K besar, meskipun ada K kecil di sana. Ketiga, B besar, B kecil, K besar, K besar. Hasilnya bulat kuning. Yang keempat, B besar, B besar, K besar, K kecil. Fenotipnya masih bulat kuning. Kelima, B besar, B besar, K besar, K kecil. Hasilnya bulat kuning. Keenam, B besar, B besar, K kecil, K kecil. Hasil yang didapat adalah bulat warna hijau karena tidak ada gen K dominan, sehingga sifat yang tampak adalah hijau. Ketujuh, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sifat yang tampak adalah bulat kuning lagi. Yang kedelapan, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Sehingga fenotipnya adalah bulat hijau. Yang kesembilan, B besar, B kecil, K besar, K besar. Bulat kuning. 10 sama dengan sebelumnya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berikutnya, B kecil dengan B kecil, K besar, K besar. Maka, sifat yang tampak adalah keriput karena tidak ada gen B dominan dan warnanya adalah kuning. Selanjutnya, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya masih sama dengan sebelumnya, yaitu keriput kuning. Next, kita silangkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadinya bulat kuning. Lalu, B besar kita silangkan dengan B kecil dan K kecil dengan K kecil. Fenotip yang tampak adalah biji bulat berwarna hijau. Kemudian B kecil, K besar, K kecil. Hasilnya keriput kuning. Dan terakhir, hasil persilangan B kecil, K kecil, K kecil. Semua gennya resesif, sehingga fenotip yang tampak adalah keriput hijau. Setelah kita lakukan perhitungan, maka ditemukan rasio fenotip dari persilangan tadi adalah 9 untuk biji bulat warna kuning, 3 untuk biji bulat hijau, dan 3 biji keriput warna kuning, serta 1 biji keriput warna hijau. Sedangkan untuk rasio genotipnya adalah sebagai berikut. Itu dia pembahasan tentang persilangan di hibrid. Thank you for watching and always remember for subscribe and share this video. See ya!